Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolita Kusineken SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta 2016 99590253. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri Tobu dan berikut video praktek pembelajaran saya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, coba berikan senyum yang spesial untuk siang hari ini. Bisa kasih senyum di teman yang di samping. Oke. Semua sehat? Sehat. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar kita untuk siang hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Minta. Terima kasih kepada Minta yang sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Esmira dan Ariel. Esmira, Ariel kenapa? Sakit. Oh iya, Ariel sakit Esmira yang tidak ada kabar. Oke. Baik, 2 orang saja yang. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap? Siap. Oke. Jadi baik, hari ini kita akan berbicara tentang materi sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia, di mana capaian pembelajaran untuk kegiatan kita hari ini pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan dalam mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel serta mampu menganalisis kaitan struktur organ tubuh pada sistem organ dengan mengetahui fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Itu capaian pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengamati materi sistem ekskresi pada manusia, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur dengan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia melalui lembar kerja peserta didik dengan kritis. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi organ-organ pada sistem ekskresi pada manusia melalui lembar kerja peserta didik dengan kritis. Dan yang ketiga, setelah diskusi kelompok dengan berbantuan LKPD, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan kritis. Itu tujuan pembelajaran yang perlu kita capai bersama pada pertemuan hari ini. Adapun manfaat dari kita mempelajari materi sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ-organ ekskresi, maka kita dapat memahami organ apa saja yang berperan dalam pengeluaran zat sisa atau zat sisa metabolisme dalam tubuh, dan memahami bagaimana mekanisme proses pengeluaran zat sisa dan juga zat sisa hasil metabolisme apa saja yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah
belajar tentang respirasi. Pada pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang respirasi, maka hari ini masih ada erat hubungannya berkaitan dengan sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Kalau berbicara tentang ekspresi ini, ada 3 pertanyaan. Coba kalian perhatikan pada slide yang ada itu. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sering membuang sampah di pagi hari? Mungkin sampah di dapur. Apakah sering buang sampah? Yang kedua, menurut kalian mengapa sehingga sampah-sampah yang ada itu perlu dibuang? Mengapa sehingga harus membuang sampah yang ada itu? Ya, sehingga mungkin di dapur bisa kelihatan bersih. Yang ketiga, lalu bagaimana dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita juga ada zat-zat yang perlu dibuang? Perlu dibuang? Ada kan? Kira-kira seperti apa sampah yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita? Ya, keringat, ada urin dan sebagainya. Ya, jadi itu merupakan zat-zat yang tidak digunakan di dalam tubuh sehingga perlu kita buang atau keluarkan. Semoga kita mempelajari materi organ, sistem organ atau organ-organ dalam sistem ekskresi pada manusia, maka kita bisa ketahui organ apa saja yang berperan dalam pengeluaran zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh kita, dan bisa memahami bagaimana mekanisme proses pengeluaran zat sisa itu, dan juga zat sisa hasil metabolisme apa saja yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi kita melakukan tes awal ini menggunakan aplikasi Quizzes, dan di sini kita menggunakan barcode. Jadi ibu bagikan barcode-nya ini. Setelah itu nanti ibu tampilkan soal-soalnya. Ada 5 nomor. Ada 5 nomor dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan baca soal baik-baik. Jangan takut salah, ini masih kemampuan tes awal. Oke, jadi ini merupakan tes awal untuk hari ini. Kita akan berbicara tentang sistem ekskresi pada manusia, terkhususnya pada organ-organ sistem ekskresi pada manusia, di mana model pembelajaran yang ibu gunakan untuk pembelajaran hari ini yaitu problem-based learning atau berbasis masalah, dan menggunakan metode diskusi dan juga presentasi, lalu ada pengamatan di dalamnya. Jadi pengamatannya di dalam kegiatan diskusi ada kerjasama atau ada kolaborasinya dengan baik, teliti atau tidak. Jadi itu yang akan dinilai pada diskusi kelompok. Jadi itu berkaitan dengan model pembelajaran dan juga metode yang ibu gunakan pada pembelajaran kita hari ini. Jadi baik, materi kita tadi sudah disampaikan bahwa sistem ekskresi pada manusia, yang mana kalau kita berbicara tentang sistem ekskresi itu merupakan pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak digunakan di dalam tubuh kita, di mana ada organ-organ ekskresi itu. Yang pertama ada kulit, ada paru-paru, ada hati, dan ada ginjal. Itu merupakan 4 bagian terbesar yang akan
didiskusikan pada setiap kelompok. Baik, jadi itu merupakan gambaran umum berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Dan ada orientasi siswa pada masalah. Kalian perhatikan pada layar itu ada beberapa gambar, dan di situ merupakan gambar atau organ-organ ekspresi pada manusia. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, dan juga ada gambar keempat. Jadi itu merupakan gambar kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Di situ ada 4 pertanyaan. Kira-kira untuk organ ginjal hasil ekspresinya berupa apa? Lalu yang kedua, untuk organ kulit hasil ekspresinya berupa apa? Dan yang ketiga, paru-paru itu hasil ekspresinya apa? Dan yang terakhir, organ hati hasil ekspresinya berupa apa? Oke, nanti kita lanjutkan pada diskusi itu. Minta kalian dibagikan dalam 4 kelompok. Kalian dibagi dalam 4 kelompok. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan setiap deret yang nanti ibu tentukan. Jadi nanti ibu tentukan yang pertama kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kelompok 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ambil LKPD-nya, perhatikan baik-baik LKPD yang kalian sudah pegang itu. Di dalam LKPD itu, kalian diminta untuk di situ ada duduk kegiatannya, ada tujuan kegiatan, ada alat dan bahan yang digunakan, dan ada langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, bacalah LKPD dengan teliti dan seksama. Lakukan analisis permasalahan dan review materi menggunakan sumber belajar yang telah disediakan. Yang berikut, tuliskan uraian jawaban pada kolom yang disediakan. Dan jika ada kesulitan atau masih belum dimengerti, segera diskusikan dengan ibu. Dan perhatikan pada halaman berikut. Di situ pada bagian pertama, bacalah materi di bawah ini. Ada materi berkaitan dengan sistem pencernaan, sistem ekspresi pada manusia. Dan pada bagian kedua itu ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Silakan kalian perhatikan gambar-gambar yang ada itu. Lalu pada bagian ketiga, tuliskan hasil diskusinya berdasarkan pengamatan yang kalian lihat pada gambar 1 dan 2. Silahkan diskusikan dan kerjakan pada bagian tabel pertama. Tabel pertama itu berkaitan dengan gambar nomor 1 atau gambar 1. Gambar 1, silahkan kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar 1 itu dia masuk pada bagian nomor 1 dan sampai dengan gambar nomor 4. Di situ pada kolom pertama tentang pengertian sistem ekspresi, gambarnya sudah ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nama organnya silahkan diisi. Sat ekspresinya berupa apa? Silahkan isi pada kolom sat ekspresi. Letaknya di mana, strukturnya seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Dan yang berikut gambar 2 itu lengkapi bagian organ-organ ekspresi, di mana gambar pertama itu ginjal, keterangannya nomor 1 sampai nomor 5 itu nama bagian-bagiannya itu apa. Bisa dipahami? Bisa. Silakan selesaikan LKPD yang ada, waktunya 30 menit dari sekarang. Dan pada bagian terakhir itu ada kesimpulan. Silakan berdiskusi bersama.
baik-baik. Dia tulis kepada kamu ya. Ekspresi. Sudah? Oke. Jika semua kelompoknya sudah selesai, maka waktunya untuk kita dari setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kesempatan diberikan kepada kelompoknya Ananda agar ke depan sehingga bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompoknya Ananda ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Ingat, untuk kelompok yang lainnya, silakan memperhatikan hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompoknya Nanda sehingga bisa menyimak baik-baik dan apabila ada pertanyaan ataupun usul saran bisa disampaikan kepada kelompok 2 untuk bisa memperbaikinya ke depan. Silakan kesempatan diberikan kepada kelompoknya Nanda sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama, sebutkan organ sistem ekspresi sesuai nomor yang tertera pada gambar. Pengertian sistem ekspresi manusia. Sistem ekspresi manusia adalah proses pengeluaran zat tersisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Sisa metabolisme ini berupa toksin atau racun. Organ yang berperan dalam sistem ekspresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan mata. Organ yang pertama, ginjal. Zat ekskresi urin letaknya di bawah tulang rusuk bagian belakang dan di bagian tengah umum pada kedua sisi tulang belakang. Struktur korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Fungsi mengaktifkan vitamin D, mengontrol dan menyaring mineral darah, menyaring limbah dari makanan, zat beracun atau obat-obat tertentu. 2. Organ kulit. Zat ekskresi untuk mengeluarkan deri. Terletak pada bagian luar tubuh. Struktur tersusun dari lapisan epidermis, dermis, dan subkulit. Fungsi kulit yang paling utama untuk melindungi tubuh seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, sumber darah, dan jaringan ikat tubuh. Yang ketiga, organ paru-paru. Zat ekskresi karbon dioksida terletak di rongga dada manusia. Struktur bronkus, bronkiolus, alveolus, dan pleura. Fungsi paru-paru berfungsi dapat mengatur seberapa banyak oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Yang keempat, organ hati. Zat ekskresi untuk mengeluarkan urin, pigmen, empedu, dan racun. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. Struktur hati kurang lebih berbentuk segitiga dan terdiri dari lobus kanan lebih besar dan lobus kiri lebih kecil. Fungsi hati berfungsi sebagai organ yang mampu
pengembangan, nomor 1 merupakan konsep, nomor 2 merupakan pemula, nomor 3 merupakan arteri ginjal, nomor 4 merupakan pelvis ginjal, nomor 5 merupakan ureter. Gambar kulit dengan keterangan A merupakan epidermis, B merupakan dermis, C merupakan air atau jelek rambut, D merupakan usus saraf, E merupakan kulit tulang atau kelendar keringat. Gambar paru-paru dengan keterangan 1 merupakan trakea, 2 merupakan otot interkostal eksternal, 3 merupakan tusuk, 4 merupakan jantung, 5 merupakan bronkus, 6 merupakan bronkius, 7 merupakan arterius, dan 8 merupakan pleura atau miokard. Gambar hati dengan keterangan 1 merupakan rib lobe atau lobe kanan, 2 merupakan lobe atau lobe kiri, 3 merupakan stomat, 4 merupakan dada, dan 5 merupakan gallbladder atau kantung intern. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam sistem ekskresi adalah ginjal, kulit, paru-paru, serta hati. Ginjal mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Kulit mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Hati mengeluarkan sisa metabolisme berupa cairan empedu, sedangkan paru-paru mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap. Sekian presentasi kami. Kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk dari kelompok 1 sudah memberikan kesempatan kepada kelompok lainnya agar bisa memberikan usul saran ataupun dalam bentuk pertanyaan. Silakan. Oke, yang bertanya silakan berdiri. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 dengan pertanyaan, apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak berfungsi mengeluarkan metabolisme dalam tubuh? Bisa ulangi pertanyaan? Apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak berfungsi mengeluarkan metabolisme dalam tubuh? Oke. Berikut. Saya dari kelompok 3 akan melakukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 2 dengan pertanyaan, paru-paru sebagai salah satu organ ekskresi yang menghasilkan dalam bentuk apakah hati mengekspresikan beta empedu keluar agar tidak meracuni tubuh? Oke, dari kelompok 1 ada 3 orang penanya. Silakan menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan dari perwakilan dari Setiako. Silakan. Baik, saya bertanya dengan Mici dengan soal apa yang terjadi. Apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh? Jawabannya, dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dari tubuh adalah sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh akan mengakibatkan keracunan tubuh.
menyatakan bahwa jika zat-zat sisa dalam tubuh tidak dikeluarkan maka akan mengakibatkan keracunan bagi tubuh kita. Silakan lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdullah Tola dengan soal apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jawaban, dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa Jawaban ekspresi yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Itu dari pertanyaan dari Apian terkait menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Pertanyaan yang berikut. Baik, saya akan menjawab. Mengekspresikan keluar agar tidak terjadi. Jawaban, ketika proses ini berlangsung, hati akan melakukan tugasnya yaitu menyaring zat racun dan semua zat yang berbahaya untuk tubuh. Selanjutnya, semua zat hati akan dikeluarkan dengan bantuan tubuh dan dibuang keluar tubuh dalam bentuk fase maupun tubuh. baik. Sekian presentasi kami. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih yang sangat luar biasa untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Sedikit penguatan berkaitan dengan materi kita hari ini, yang mana kita berbicara tentang sistem ekskresi pada manusia, di mana sistem ekskresi itu merupakan pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan atau tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Dan juga ada pun organ-organ ekskresi yang diperlukan atau berkaitan dengan sistem ekskresi itu. Yang pertama ada kulit, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang terakhir adalah ginjal. Ini merupakan struktur daripada kulit, yang mana pada kulit ini ada 3 lapisan, yang mana ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Jadi epidermis ini yang ada pada bagian luar, dermis pada bagian lapisan kedua, dan lapisan paling dalam itu adalah hipodermis. Yang kedua tentang paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air atau H2O. Jadi ini berkaitan dengan respirasi, yang mana itu sudah dijelaskan pada materi sistem respirasi. Yang ketiga tentang hati. Hati itu berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan juga racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang keempat tentang ginjal. Ginjal itu merupakan organ ekskresi utama yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin atau air kencing atau air seni. Itu berkaitan dengan ginjal. Jadi itu sedikit penguatan berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang paling terakhir adalah kesimpulan. Kita bersama-sama memperhatikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yang mana ekskresi itu merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Dan organ ekskresi itu ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang terakhir ada post-test lagi 5 nomor. Silakan persiapkan barcode-nya masing-masing, lalu perhatikan ke layar sehingga kita melakukan post-test.
silakan hostess. Ingat baca soal baik-baik, pahami soal itu baik-baik, baru bisa dijawab. Ya, silakan baca soal baik-baik. Biasa. Luar biasa. Hanya ada beberapa nomor saja yang masih kurang tepat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke. Jadi ini merupakan hasil pretest, post-test. Tadi hasil pretestnya banyak yang masih salah, tapi bersyukur pada hasil akhirnya banyak yang sudah benar semua dan hasilnya lumayan luar biasa. Oke, apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, yang lain lagi. Ada semangat, ada yang bilang suka cita. Yang penting jangan ada duka cita ya. Luar biasa. Semoga ke depan lebih baik lagi dari hari ini. Ya. Jadi baik pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme yang terjadi pada sistem ekspresi pada manusia. Pulang sampai di rumah silakan belajar untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan.